Oke, bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabar sahabat-sahabat, kawan-kawan, saudara-saudara, bosku, subscriber dimanapun kalian berada. Semoga kalian diberi kesehatan selalu dan diberikan rezeki yang melimpah. Oke, kali ini gua mau bahas tentang metode penyelesaian piston untuk motor stroke up. Kali ini kita bahas di motor Jupiter yang kertasnya kemarin saya pasang. Jadi kali ini gue mau ngasih tahu gimana cara kita menyesuaikan piston sebelum kita untuk menyetruk up atau menaikkan langkah kerkas pada motor. Jadi di sini yang dibahas untuk harian dulu bosku, bukan untuk balap. Sebetulnya sama juga, cuman beda metode untuk balap dan harian. Jadi untuk harian metodenya kita cari di pengukuran piston. Dan sebelumnya mohon maaf nih karena nggak pakai tripod jadi kameranya agak goyang. Lanjut ke pembahasan. Di sini gua mengaplikasikan piston VIM ukuran 54,5 dan boringan gua memakai liner ukuran 60, diameter luar 60, panjang tetap standar. Nah, untuk cara penyesuaiannya cukup mudah. Kita hanya melihat piston yang awalnya dipakai terhadap motor tersebut. Contoh, ini ada piston KZ ukuran diameter 53,5. Nah, sebelum kita stroke up motor kita, ini berlaku untuk motor apapun sebetulnya. Jadi untuk piston KJ ini sebelumnya mendemnya piston di ini nih, di depan. Nah, jadi mendemnya piston ini jaraknya sekitar 1 milian, 1 mili ke bagian head. Itu untuk krek as standar di motor Jupiter Z atau PKZR. Jupiter Z-nya Jupiter Z New Robot. Nah, sebelumnya kita ngopi dulu. Oh, bukan ngopi bosku, sorry ini susu ultra. Dapat endorse dah ini, dapat susu ultra. Mantap. Oke, kembali lagi. Jadi si piston KJ ini kemarin mendemnya sekitar 1 milian lah kurang lebih. Nah, ini untuk stroke up standar. Nah, jadi ibaratnya misalkan ini piston tetap KJ dan kita menaikkan stroke, contoh ambil naik stroke 2 mili, berarti langkah 62 kan. Kalau kita menggunakan piston ini otomatis 2 mili maju ke depan, berarti 1 2, dan bagian ini pasti menonjol ke bagian depan dan harus dipapras, dan pastinya belakang ini mentok harus dipapras sekitar 2-3 mili jika menggunakan piston yang lamanya. Nah, jadi sebelum stroke up saya mencari piston dulu. Piston lamanya kita bawa, kita sesuaikan. Karena saya memakai produk VIM, jadi saya mintanya VIM. Kalau nggak salah ini VIM punya Bit. Nanti saya fotokan dusnya, nanti ada saya taruh di sela-sela video lah untuk tipe-tipenya. Jadi ini untuk stroke 2 mili kita ngukurnya cukup mudah dengan menggunakan piston ketemu piston lagi. Nah, bisa dilihat nih, kurang lebih pendek piston yang baru kan bosku. Ini lebih pendek sekitar 1 sampai 1,5 milian. Jadi ibaratnya semisal kita stroke up standar menggunakan piston ini, berarti dia mendem sekitar 2 milian kan, jauh. Jadi kompresi nggak kejar. Nah, terus kan motor ini kita stroke up 2 mili, berarti dia maju sekitar 2 milian. Nah, jadi ibarat bisa pas atau sekitar 0,5 jarak antara liner, antara piston ke bagian liner depannya. Nah, jadi begini saja hal mudahnya gitu loh. Aduh, jatuh. Jadi kita menentukan piston yang lebih pendek
dari yang dipakai, dan ditentukan nanti saat dipasang mendemnya itu paling aman. Biasanya untuk harian atau touring sebetulnya piston ini tidak perlu jenong berlebihan ya bosku. Kalau untuk harian dan touring piston datar aja sudah enak. Jadi paling aman itu mendemnya tetap 1,5 mili. Ini metode mudah untuk yang tidak menggunakan alat ukur buret untuk mengukur kompresi. Jadi tinggal pasang piston, kita ukur mendemnya, TMA harus posisinya ke dalam 1 mili. Nanti ini untuk zoom ke depannya, nanti gua ukur berapa mili dia. Semisal dia nonjol 0,5 masih aman, nggak usah melakukan proses pemaprasan. Nah, kita lanjutnya, karena takut kompresi ketinggian, kita buat squeeze di bagian head. Ini udah di squeeze ya, jadi tidak usah kompresi tinggi-tinggi. Kurang lebih kalau bisa dihitung 12:1 lah, cocok untuk pertamax ya. Jadi seperti itu intinya. Untuk kalau menentukan stroke up, bagi yang ingin korek-korek sendiri, tentukan dulu pistonnya, baru kita stroke up langkahnya. Untuk jenis film aman untuk harian, saya rata-rata menggunakan film ini KZ punya NPP, dia lebih tinggi, dom ini lebih tinggi nih. Jadi kalau menggunakan piston ini lagi, kita wajib bubut bagian ini depan ya. Semisalkan ini dibubut juga oke-oke saja bosku, tapi ada batasan minimal, hanya sisakan 3 mili lah, masih aman kok. Intinya jarak piston ke bagian liner depan itu ya minimal maksimal atau minimalnya itu 1 milian lah. 0,5 masih aman, masih bisa buat harian. Yang terlalu padat-padat intinya nanti dimainkan di bagian head, di squeeze. Ini udah di porting, tinggal di polish ya, rata sama umumnya. sorry rata sama umumnya, porting polish. Yang terlalu gede-gede disesuaikan aja. Ini sekitar porting saya 1 milian dari ukuran standar. Nanti bagian head ini cuman saya ganti noken, porting, sekir, udah itu aja. Oke, jadi sekian dulu. Jadi sekali lagi dipahami, untuk menentukan jika ingin stroke up motor untuk harian, kita tentukan di pistonnya dulu. Nah, ada lagi pertanyaan, Om, piston yang aman ukuran berapa ya untuk harian? Saya sarankan misalkan ukuran hariannya saya standar 50 mili. Nah, kita gunain aja 54,5 mili sampai 55 mili, 53 bisa, 52 bisa. Intinya kalau saya lebih suka di stroke up dibanding bore up piston besar-besar, lebih berasa tarikannya kalau stroke up. Untuk informasi lainnya ada di video sebelum-sebelumnya, nanti juga di bagian kopling saya review sedikit-sedikit di bagian magnet, karena ada perubahan. Karena setiap motor bore up itu enaknya pengapian, timing pengapian itu dirubah derajatnya, dimajukan, karena perputaran dia lebih cepat, pengapian otomatis lebih lambat. Betulnya ada yang banyak yang menjelaskan cara bagaimana menggeser titik pengapian ke standar agar lebih advance atau lebih maju. Oke, bisa dipahami ya bosku. Jadi untuk harian dan touring saya ulangi lagi, diulangi terus. Kita tentukan pistonnya dulu, baru kita tentukan langkah stroke up-nya. Tentukan dulu pistonnya, baru tentukan langkah stroke up-nya. Itu untuk stroke up stang standar, stang seher standar. Nah, bahasan terakhir untuk harian touring yang pas stroke up itu udah saya bahas kemarin. Di stroke up sekitar 1 mili sampai 4 milian aja. Intinya yang paling menyesuaikan gampang cuma stroke 2 mili aja, biar nggak banyak perubahan ya. Jadi ini pistonnya nanti fotonya saya taruh di pojok video ini ya bosku. Ini harganya murah, nggak nyampe 200.000 kok. Film, pokoknya film nih. Saya jarang menggunakan aftermarket, saya lebih suka menggunakan ganti liner. Jadi ini linernya.
Oke, bagian ini dulu yang kita bahas, kurang lebihnya mohon maaf. Jadi intinya gitu aja. Jangan lupa kalau ini tonton sampai habis bosku, biar nggak salah paham baru komentar. Saat ini komentar masih slow respon ya bosku, ditunggu aja, nanti saya balas satu-satu. Ini juga semalam lembur sampai jam 1, dan ya semangat lah. Nanti tunggu video selanjutnya. Ini bahas tentang penentuan aja, tentang metodenya saya bahas semua. Jadi sabar bosku ya, sabar. Oke, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam gaspol bosku.